Podcast Wakil Rakyat kembali lagi. Tidak terasa sudah memasuki episode ke-8. Kali ini, narasumber kita adalah Pak Daryanto, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang juga anggota Komisi 1. Bersama politisi senior Golkar ini, kita akan membahas banyak tentang Kota Bekasi, terutama dari segi peraturan daerah dan juga tupoksi Komisi 1. Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Urban JTV dalam program Podcast Wakil Rakyat. Ini sudah episode yang kesekian, salah satu program yang saat ini sedang berjalan di Urban JTV. Dan pada episode kali ini saya sudah kedatangan tamu, narasumber dari anggota DPRD Kota Bekasi, yaitu Bapak Daryanto Eskom MPD. Saya manggil abang aja gitu. Oke, boleh Bang Hoji. Bang Daryanto, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Betul sekali. Sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Iya. Betul ya Bang ya? Betul Bang Hoji. Dari fraksi Partai Golkar. Nah, sedangkan kalau di sini kata Golkar itu bergabung dengan PSI. Jadi namanya Partai Golkar Solidaritas. Oh, satu fraksi ya? Satu fraksi, sama betul. PSI ya? Oke, pada episode kali ini kita ada tema yang mau kita bawa nih Bang, diskusinya. Tentang geliat pembangunan wilayah di Kota Bekasi. Iya. Namun, Sobat Urban, sebelum kita lanjut ngobrol dengan Bang Daryanto, jangan lupa subscribe channel Urban JTV, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya Sobat Urban semua mendapatkan video-video terbaru dari Urban JTV, dan juga jangan lupa kunjungi website urbanjabar.com. Abang, gimana nih kabarnya? Sehat selalu Bang ya? Alhamdulillah sehat Bang. Hoji gimana? Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Biasa keliling-keliling. Podcast. Lagi sibuk apa nih Bang di Komisi 1? Iya, jadi Komisi 1 kebetulan tadi juga hari ini kita menyaksikan pelantikan mutasi dari pemerintah Kota Bekasi. Ada rotasi dari Eselon 2, Kepala Daerah merotasi dan melantik tadi kepala dinas, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan juga di Komisi 1 kami juga sedang mengerjakan beberapa hal, seperti ada beberapa masalah pembangunan, itu hotel di Mustika Jaya juga, itu juga sudah kita bantu untuk menjembatani. Dan juga kemarin juga ada ajuan dari masyarakat beberapa juga, ini termasuk juga kemarin masalah perbatasan antara Kota Bekasi dengan DKI. Nah, itu juga terjadi di Harapan Indah. Itu juga kita coba membantu menyelesaikan, mensosialisasikan agar bisa jelas status dari perbatasan tersebut. Dan alhamdulillah pemerintah kota juga dengan pemerintah DKI sudah ada kesepakatan untuk itu. Jadi padat banget ya agendanya. Lumayan. Selain itu juga kemarin kan lagi ramai di semua daerah dengan demo aksi. Iya, gitu. tapi alhamdulillah kemarin kita di Kota Bekasi, kemarin Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan juga kami Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD menerima para pendemo yang hadir ke DPRD Kota Bekasi, dan kita duduk bersama, kita menyepakati, kita menjaga Kota Bekasi yang kita cintai, dan juga pesan dari adik-adik mahasiswa maupun para pendemo agar Kota Bekasi juga terhindar dari hal-hal yang negatif, dan juga menitipkan agar Kota Bekasi benar-benar bersih dalam pemerintahannya, yang tidak ada korupsi itu yang dipikirkan. Kemarin saya juga lihat di beberapa video. Iya, betul. Jadi aksinya damai. Alhamdulillah. Kemudian Pak Wali juga duduk bareng betul dengan sekali. para peserta aksi. Betul. Gitu. Makanya kita juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi ya. Kita jaga kondusivitas, kita jaga kedamaian, karena memang yang membuat anarkis itu bukan pendemo ataupun dari adik-adik mahasiswa, tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang kita harus hindari gitu. Makanya kita ada juga hashtag ayo jaga kota yang kita cintai, Kota Bekasi. Jadi memang tuh setelah itu udah ya 2 hari ini udah alhamdulillah sudah kondusif juga. Dan hari ini juga kemarin ya
termasuk sekolah-sekolah. Memang edarannya kemarin sempat ada 2 hari libur, hari Senin dan hari Selasa, tapi hari ini juga pemerintah sudah mengeluarkan himbauan juga bagi sekolah yang ingin melakukan KBM di sekolah juga sudah dipersilakan. Sudah masuk seperti biasa. Nah, dari kemarin malah dari Selasa dan hari ini hampir semuanya sudah masuk normal seperti biasa. Oke. Alhamdulillah. Bang, kita mungkin ke bagian ini ya, Perda ya. Karena kan salah satu fungsi dari DPRD adalah legislasi gitu ya. Tahun ini ada Perda apa sih yang digodok oleh DPRD? Iya. Jadi berdasarkan Perda yang ada, kita di sini tahun 2025 kita ada 11 Perda yang kita akan bahas di tahun 2025 ini. Yang pertama itu Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini sudah selesai kita bahas dan sekarang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi, dan alhamdulillah dengan perubahan Raperda ini menjadi Perda, ternyata ada beberapa dampak yang memang meningkatkan PAD bagi Kota Bekasi gitu. Dan yang kedua yaitu tentang RPJMD. Nah, RPJMD ini adalah janji-janji kepala daerah untuk yang dilaksanakan di tahun 2025 sampai dengan 2029. Dan ini juga sudah kita bahas dan sudah disahkan juga. Dan selanjutnya itu tentang pengolahan sampah. Ya, itu juga Raperda tentang pengolahan sampah ini juga sudah dibahas dan akan kita paripurnakan, dan kita sedang harmonisasikan juga dengan Provinsi Jawa Barat di bagian hukumnya. Nah, di pengolahan sampah itu sendiri kita ingin punya sesuatu di wilayah agar setiap RW itu mempunyai bank sampah. Dan juga ada kontribusi dari pemerintah kota untuk pengolahan tersebut, karena saat ini bank sampah itu sifatnya hanya sukarela. Jadi kalau pekerjaan sendiri kan yang ada waktu sempat dibikin bank sampah, tapi kita berharap nanti ada insentif khusus bagi bank sampah sendiri gitu. Nah, makanya kita berharap ini juga program bisa terlaksana, karena kita akan mengurangi sampah yang nanti ke TPA gitu. Jadi yang bisa dipilih dulu, yang mempunyai nilai ekonomis itu yang dilakukan di RW masing-masing gitu. Jadi, nah rupanya ini juga sejalan dengan ide ini, sejalan dengan yang Pak Wali akan sampaikan bahwa hibah 100 juta untuk RW itu. Jadi syaratnya adalah RW itu harus mempunyai sistem pengolahan sampah. Gitu. Jadi makanya ini rupanya Pak Wali juga sudah mempunyai inovatif agar daerah-daerah atau wilayah-wilayah RW itu juga mempunyai bagaimana caranya pengolahan sampahnya ini bisa lebih baik. Gitu. Dan selanjutnya juga ada Perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini juga salah satunya kita di Perda ini kita masukkan tentang garasi. Jadi banyak rumah yang punya mobil tapi tidak punya garasi. Nah, artinya memang di sini tidak ada sanksi secara tegas, namun ini menjadi payung hukum bagi penegak Perda, misalkan Satpol PP ya, ataupun petugas di lapangan ya, seperti di tingkat kelurahan kecamatan gitu kan, untuk menertibkan hal-hal tersebut. Jadi ada payung hukumnya walaupun tidak ada sanksi yang cukup berat gitu itu. Dan tentunya yang lainnya ada lagi tentang perlindungan anak. Nah, ini Perda tentang perlindungan anak juga sedang dibahas di Pansus, dan ini karena ini juga input dari masyarakat, karena banyak sekali kan perlindungan terhadap anak-anak di sekolah gitu kan. Terus terus juga bullying di sekolah juga dan di tempat-tempat umum itu juga, makanya kita perkuat lagi perlindungan tentang perlindungan anak itu sendiri. Dan Perda selanjutnya itu tentang rencana pembangunan industri kota. Nah, ini juga sedang dibahas juga di Pansus, itu tahun 2025 sampai dengan 45, ini jangka panjang. Nah, Raperda ini juga memang salah satu syarat untuk daerah menerima stimulus dari pemerintah pusat. Itu agar yang daerah yang menginginkan stimulus dari pemerintah pusat harus mempunyai rencana pembangunan industrinya dari tahun 2025 sekarang sampai dengan 2045. 45 gitu. 20 tahun. Panjang ini. Iya, jangka panjangnya seperti itu. Dan juga kita yang ini Raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, ini inisiatif DPRD juga, dan Raperda tentang sumber resapan juga ada. Lalu sisanya adalah 3 Raperda wajib, yaitu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, ya ini dari Wali Kota, dan juga Raperda tentang APBD
anggaran tahun 2025 perubahan dan juga Raperda tentang anggaran pendapatan belanja tahun 2026. Itu nanti akan kita selesaikan biasanya di bulan November seperti itu. Kurang lebih itulah Raperda yang nanti akan kita perda-perda di tahun 2025 ini. Ada 11 perda. 11 perda, 6 dari pemerintah, 5 dari DPRD Kota Bekasi. Memang banyak dan cukup menarik ya, karena memang tadi dan mungkin saya ingin ngajak diskusi terkait dengan perda sampah, yang memang sampah ya. Ini juga jadi salah satu program dari Pak Wali ya, janji kampanye Pak. Betul. Jadi memang ya masalahnya timbul kan karena semakin menumpuknya sampah yang ada di TPA kita dan sudah hampir tidak menampung. Dan kita juga menginisiasikan agar dibuat pengolahan sampah di tingkat kecamatan. Ya contohnya misalkan di setiap kecamatan dibuatkanlah pengolahan sampahnya gitu. Jadi nanti dari bank sampah RW dikumpulin dulu di tingkat kelurahannya atau langsung di kecamatan. Nah atau nanti di kecamatannya dibuatkanlah insimulator ya buat pembakaran itu insenerator ya agar nanti sampahnya udah nggak ada gitu. Sekarang kan juga makanya kita anggarkan kalau misalkan per kecamatan kita beli alat tersebut 2 miliar ya baru sekitar 24 miliar kan gitu. Ya 12 kecamatan. 12 kecamatan. Jadi saya pikir dengan itu akan mengurangi jumlah sampah dan juga akan mengurangi kendala-kendala misalkan sampahnya nggak diangkut di wilayah kan banyak tuh aduan ke kami juga sering banget tuh masalah di warga itu biasanya itu betul biasanya seminggu 2 kali angkut betul. Tapi cuma diangkut sekali padahal udah bayar kan betul jadi makanya itu yang kita harapkan nanti peran serta kalau nanti insentifnya juga berjalan setiap RW jadi nanti bukannya petugasnya yang akan mengambil tapi RW-nya yang mengangkut ke wilayah misalkan ke kecamatan ataupun ke TPA kelurahan. Jadi kan lebih sedikit kan, nggak seperti kalau di Sumur Batu kan itu diangkut semua, antri kan, makanya nanti dalam jumlah kecil nanti kita buat seperti itu. Ya ini kan menarik ya Bang, karena memang di setiap kota-kota besar itu selain tadi masalah parkir tuh, betul. Seperti di kota Jakarta juga kan. Satu rumah bisa punya 2-3 mobil, sedangkan satu mobilnya ada di jalan. Nah ini kan juga sama kejadian di Kota Bekasi. Jadi nanti melalui perda yang mobil itu tadi nanti mau diselesaikan. Selain itu masalah sampah. Jadi ya persoalan sampah mau tidak mau memang harus dilakukan pemilahan dari rumah. Cuma memang kendala di lapangan sulit sekali masyarakat itu untuk melakukan pemilahan, Bang. Makanya kan kita di Perda ini kita membuat inisiatif agar ada petugas khusus yang mendapatkan insentif. Jadi dia itu memang jadi petugas yang memang bukan seperti sekarang sifatnya sukarela. Jadi kan juga dengan penghasilan yang ada dengan bank sampah yang ada sekarang kan juga masyarakat masih sedikit yang ngejual sampahnya ke bank sampah di RW tersebut. Jadi makanya nanti kita siapkan satu orang, nah dia menjadi petugas khusus. Jadi dia nanti digaji satu orang per kelurahan. Satu RW. Per RW. Iya per RW. Jadi kita kurang lebih ada 1050 RW. Nanti kan tinggal dikali berapa per orang insentifnya gitu. Jadi nanti tinggal sama kayak seperti insentif RT RW. Jadi mereka itu bertugas kan selama ini mereka tidak mendapatkan insentif. Jadi mereka pekerja sosial saja. Kayak relawan aja. Sedangkan mereka butuh makan, mungkin ada yang punya keluarga, mungkin ada yang punya kebutuhan lain. Nah makanya kita harapkan juga nanti kita memberikan insentif secara khusus kepada petugas bank sampah itu sendiri. Di samping mungkin pengurus RT dan RW-nya juga terlibat. Itu beda lagi, beda lagi. Nah berarti kan ada, ya memang kan kenapa yang kalau saya yang pelajari juga bahwa di setiap kota-kota besar itu sulit sekali melakukan pemilahan. Karena memang punishment dari pemerintahnya juga nggak jalan. Betul. Nah ini saya baca di Perda itu ada hibah 100 juta kepada RW ya. Ketika RW itu tidak melakukan pemilahan dan tidak ada bank sampah, maka hibah itu tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Nanti kan hak dari pemerintah. Jadi dengan janjinya Pak Wali Kota itu beliau merealisasikan apa yang disampaikan pada saat beliau menjadi kepala daerah. Nah itu kan tinggal kewenangannya di beliau. Dan tadi juga beliau salah satunya mengisyaratkan adalah RW yang menerima hibah adalah RW yang sudah mempunyai sistem pengolahan sampah. Jadi sistem pengolahan sampah itu tadi bisa aja dengan uang 100 juta
entah nanti dibuatkan semacam bank sampah atau bisa juga dibuatkan seperti bagaimana pengolahannya, mungkin dia simulator buatan sendiri dengan harga di bawah 100 juta dia bisa bikin di RW-nya, itu juga kan tinggal terserah mereka ya. Nanti kan uang hibah itu tapi kan harus ada pertanggungjawabannya. Oh iya betul, gitu. Betul. Makanya kami juga menghimbau kepada Pak Wali Kota agar bisa mengeluarkan peraturan wali kotanya untuk teknisnya seperti apa, agar jangan sampai nanti banyak RW-RW yang karena ketidaktahuannya menjadi masalah hukum di kemudian hari. Betul. Jadi pertanggungjawabannya harus jelas, pemakaiannya, betul. Dan juga kalau mau diturunkan nih hibahnya, ya salah satunya harus mempunyai pengolahan sampah. Jadi kan nanti dana hibahnya bisa untuk kebutuhan RW, bukan hanya masalah pengolahan sampah ya, bukan. Tapi itu salah satu syaratnya harus mempunyai sistem pengolahan sampah di RW-nya. Betul. Nanti itu sampah yang terbuang ke TPA itu sangat sedikit, seharusnya sudah sangat sedikit ya. Siapa contoh sampah kertas kan sudah bisa dijadikan nilai ekonomis. Sampah plastik bisa dijadikan nilai ekonomis. Sampah kaleng, aluminium bisa dijadikan nilai ekonomis. Betul. Nah, terus sampah masyarakat. Nah, itu kan. Ya, jadi banyak hal yang nanti bisa dibuat di lingkungan masing-masing. Jadi pada intinya nanti akan yang kebuang ke TPA itu sangat sedikit sekali, dan nanti TPA kita kan bisa kita memperbarui, kita bisa meregenerasikan TPA agar lebih baik lah. Karena kita juga sudah menghimbau kepada lingkungan hidup agar TPA tersebut juga mulai diperbarui lah gitu. Karena kemarin juga sempat terjadi longsor ya. Iya, malah waktu itu saya sempat mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, malah nanti kalau itu sudah sampahnya banyak, mau seperti apa? Malah pemerintah punya niatan kita bikin lapangan golf Pak, kata gitu. Jadi yang dulunya bau orang nggak mau datang kan gitu. Saya pikir bagus juga, tapi ya itu kita nanti tunggulah realisasi seperti apa. Tapi kan berapa tahun nanti kita nggak tahu lah. Karena nanti sampah-sampah menumpuk itu kan udah menjadi bukit ya. Iya, menjadi gunung malah ya. Tapi kapasitas masih sekarang ini masih memadai. Makanya kita kalau terus bergantung dengan volume dari lahan itu sampai kapan? Makanya sekarang sedang diajukan proyek untuk pusat listrik tenaga sampah. Nah, ini juga pemerintah kota sedang membuka diri untuk investor yang ingin mengembangkan teknologinya di Kota Bekasi untuk tenaga listrik pembangkit listrik tenaga sampah. Itu kita mulai buka diri gitu. Agar ada, tentunya kita perlu teknologi lah untuk pengembangan tersebut. Tapi memang di TPA sih nggak ada pengolahan, Pak ya? Nggak ada ya. Jadi nggak ada zero waste management segala macam. Makanya belum. Makanya harapan kita nanti dengan adanya teknologi, nah DKI kan sudah buat pusat listrik tenaga sampahnya. Nah, kita juga akan buat, tapi yang memang harapan kita bukannya sekedar menjadi listrik, tapi bagaimana volume yang tadinya misalkan 1.000 ton itu bisa menyusut, berkurang, dan terus bermanfaat bisa menjadi listrik. Dan tentunya juga kan sekarang banyak juga sampah-sampah hasil olahan itu bisa dipakai untuk pabrik semen. Gitu. Hasil ininya limbahnya itu yang mungkin juga nanti kita nggak tahu teknologi seperti apa. Kalau inseneratornya berarti dari Pemkot. Nah, yang harapan kita insenerator itu kita buat tadi di setiap kecamatan. Iya. Atau kalau memang nanti kan sekarang banyak insenerator yang mudah yang dibuat secara mandiri kan, yang dalam tungku kecil. Nah, itu mungkin aja nanti dengan dana hibah tersebut ya memungkinkan juga untuk dibuat. Ada juga waktu saya baca itu di salah satu kampus ya, dia bikin tuh Pak. Iya. Dari batu baja Betul. Apalagi kan sekarang kita punya kampus kan, ada beberapa kampus kita, mungkin nanti kita kerjasama dengan kampus ya agar mereka dalam KKN-nya juga bisa mengimplementasikan ataupun berinteraksi ataupun berkolaborasi dengan masyarakat gitu. Iya. Ini pokoknya menarik sih masalah sampah, meskipun memang nggak mudah ya Bang. Ini masalah yang udah akut gitu kan. Tapi harus walaupun nggak mudah, tetap kita harus mulai lakukan dan mulai kita step by stepnya mengarah ke pengurangan sampah dan juga kalau bisa nanti zero waste. Karena kalau nggak dimulai ya nggak akan selesai masalahnya. Betul sekali. Menarik, cuma saya mesti pindah ke bagian yang lain. Karena lumayan banyak yang mau kita diskusikan, Pak. Iya. Honor RT sama RW kan naik nih, Bang. Iya. Gimana menurut
Abang. Iya, ini kan juga kembali ini menjadi janji Pak Wali Kota dan sekarang beliau sudah realisasikan. Ya Pak RT yang tadinya mendapatkan insentif 500 sekarang menjadi 750 ya. Dan Pak RW yang tadi 750 sekarang menjadi 1.250.000. Oke, Gitu naik ya. 500 ya. Tapi tentunya ini juga masih membutuhkan waktu karena masih dalam pembahasan. Tapi mudah-mudahan di APBD perubahan nanti ini sudah bisa kita realisasikan dan tentunya kita berharap dengan peningkatan insentif ini juga meningkatkan pelayanan RT dan RW kepada warganya gitu. Betul. Jadi tidak hanya menerima insentif tapi juga bagaimana kalau kita lihat kan seperti Jakarta Timur tuh ada si Pak RT siapa yang muda itu lupa sih namanya. Dia berinovatif kan gitu. Dari insentif yang dia terima, dia kembalikan kepada warganya dan itu hasilnya luar biasa gitu. Oh ada ya? Ada di Jakarta Timur. Iya, yang dia mahasiswa jadi Pak RT dan itu luar biasa. Dan saya berharap juga di Kota Bekasi nanti muncul seperti itu ya, gitu kan. Dan tentunya juga kita berharap kepada generasi muda nih, yang generasi milenial, generasi Gen Z dan sebagainya yang memang sudah memasuki masa yang pendewasaan ya itu harus ikut di dalam membangun kota yang kita cintai ini. Mulai dari pengurus RT, mulai dari pengurus RW gitu. Nah, dari Karang Tarunanya, dari pengurus RT-nya, pengurus RW-nya. Ya harapannya insentif naik, pelayanan juga naik. Betul. Karena bagaimanapun RT dan RW adalah ujung tombak dari pemerintahan Kota Bekasi. Mulai dari bawah dulu ya. Betul. Realisasikan bisa masuk di perubahan. APBD perubahan ya kemungkinan sekitar bulan Oktober November lah, mudah-mudahan ya. Kalau memang kita tidak ada halangan ataupun. Berarti sekarang sih belum ya? Belum nanti. Masih honor yang lama. Iya, betul. Ini kabar baik nih, Sobat Urban di Kota Bekasi ya. Untuk RT RW mungkin juga udah ada yang tahu ya. Malah kemarin di dalam paripurna Pak Wali juga akan memberikan jaminan untuk pekerja informal. Pekerja informal itu pekerja yang tidak tercatat di dalam perusahaan. Misalkan ojek kan, terus pekerja harian, terus yang segala macam itu. Nah, kita juga sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Gitu. Makanya nanti teknisnya ya kita tunggu saja seperti apa karena kami juga masih menunggu peraturan wali kotanya seperti apa agar nanti masyarakat yang pasti adalah kita ingin agar masyarakat non formal tersebut juga punya jaminan baik kesehatan maupun jaminan sosial lainnya. Tenaga kerjanya. Oh gitu. Iya. Jadi itu untuk seperti ojol, betul, dan pegawai-pegawai lepas lain. Lepas hariannya betul. Meskipun teknisnya belum ya Bang? Belum nanti, tapi intinya arah ke sana sudah ada. Nanti tinggal kita bagaimana pendataannya, bagaimana teknisnya nanti kita tunggu. Jadi emang sebetulnya banyak kali program-program yang sasarannya adalah mensejahterakan warga Bekasi. Ya itu memang harus dan itu memang jadi tujuan utama kita. Betul. Nah ini terkait digitalisasi Bang. Iya. Yang menjadi fokus juga di KUA PPAS kemarin. Menurut Abang nih seberapa penting? Dengan teknologi yang ada sekarang, ya itu memang kita tidak bisa hindari dan itu harus karena yang pertama kita bicara real time, ya kan? Pada saat kita bicara digitalisasi adalah bicara real time. Nah angka sekarang, ya itu angka sekarang gitu. Dalam angka 2 detik kemudian itu akan berbeda lagi gitu. Jangan bicara jam, tapi bicara detik pun sekarang bisa beda. Nah artinya bicara digitalisasi itu adalah kita bicara transparansi gitu. Jadi kita berharap nanti black box yang ada di penerima pajak itu WP itu wajib pajaknya, itu nanti sudah menggunakan semua seperti contoh rumah makan. Nah pada saat rumah makan menginput kita bayar, nah itu langsung ke data di dinas pendapatan daerah kita gitu. Nah itu kan bicara transaksi. Jadi tidak ada lagi tuh kekhawatiran orang atau kecurigaan orang terhadap hal tersebut. Saya setornya 1 juta ternyata dilaporinnya hanya 500.000 gitu. Ya, karena manual ya. Karena manual gitu. Masih jadi betul. Apalagi sekarang tahun depan kita sudah menargetkan APBD kita tuh sebesar 7,2 sekian triliun gitu. Makanya digitalisasi adalah salah satu mungkin ya keharusan ya agar peningkatan PAD kita juga jelas, transparansinya jelas dan juga
percepatan untuk hal lainnya juga dalam pemerintah pengambilan keputusan itu juga jelas. Berarti kan ini menyangkut dengan program-program yang akan dilakukan juga di pemerintah Bekasi kan? Iya, karena gini, kalau bicara PAD itu, pendapatan asli daerah, kita nggak mungkin melakukan pembangunan kalau nggak ada uangnya. Oh gitu. iya. Jadi makanya kami dari DPRD Kota Bekasi, dari pemerintah Kota Bekasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang sudah berkontribusi dalam membayar pajak, dalam membayar retribusi. Jadi bukan hanya pajak ya, gitu. Jadi retribusi pun juga seperti retribusi itu apa? Parkir, ya kan. Nah, kami juga mungkin ada beberapa aduan dari masyarakat. Kok parkir di Kota Bekasi sekarang mahal ya, gitu. Ya itu mungkin bagian dari konsekuensi karena memang ya itu juga yang kita kenakan agak mahal itu untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalkan mall yang memang mallnya itu tingkat menengah ke atas gitu. Tapi kalau yang standar itu juga kita nggak kenakan tarif yang besar, tidak. Jadi tetap ada juga yang flat, yang kami lihat juga ada yang flat 2.000, ada 3.000. Memang ada juga kalau seperti di mall kan sekarang udah rata-rata tuh 3.000. 1 jam selanjutnya 4.000 awal, 1 jam selanjutnya 3.000 seperti itu. Jadi tapi itu memang untuk diperuntukkan untuk mall-mall ataupun kawasan yang memang terbilang menengah ke atas. Betul. Ya. Coba kan ini Bang Daryanto, saya mungkin agak jauh sedikit ya terkait digitalisasi. Kita tahu Pak Gubernur KDM ini kan melihat banyak sekali program-program aplikasi di setiap di Pemprov gitu ya. Itu kan memang sebetulnya untuk menunjang digitalisasi pelayanan dan lain sebagainya. Betul. Ketika Pak Gubernur tidak terlalu aware terhadap itu, sebetulnya kalau mau Abang gimana sih? Iya, beliau bukan yang nggak aware ya. Saya pikir beliau juga pasti karena beliau pola kerjanya adalah sudah membuat bidang masing-masing. Jadi proses beliau adalah satu sebagai pengambilan keputusan dan juga satu di pengawasan beliau. Dan pengawasan beliau kan juga sebagai eksekutif kan dibantu dengan DPRD. Oh, iya. Nah kan fungsi kami juga di DPRD ini melakukan pengawasan. Kami melakukan pengawasan terhadap pemerintah Kota Bekasi. Seperti contoh kami di Komisi 1 itu membidangi masalah pemerintahan. Jadi kami bermitra dengan lurah, camat, terus perizinan, ya kan BMPTSP, terus kepegawaian dan juga damkar. Itu memang sudah dibagi-bagi per wilayahnya. Terus Komisi 2 itu melakukan pengawasan di bidang pembangunan. Contohnya BMSDA, Perkimtan, terus Dishub dan sebagainya itu. Jadi adanya di Komisi 2. Dan Komisi 3 tentang pendapatan gitu dan belanja daerah itu fokus tuh bagaimana kerja-kerja dari BUMD kita, pengawasannya di Komisi 3. Jadi BUMD tidak hanya menerima penambahan modal, selalu setiap tahun minta penambahan modal, tapi juga diawasi bagaimana dengan progres pendapatannya juga, apakah sudah bisa menghasilkan bagi PAD untuk Kota Bekasi, dan juga selain itu juga pelayanan, bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat Kota Bekasi. Contoh PDAM, kan seringkali tuh airnya kotor dan bau, itu kan juga menjadi perhatian bagi kita. Ternyata memang itu bersumber dari air bakunya yang memang sulit gitu. Itu sering banget ya? Iya, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya IPAL ya. Itu dibantu dari pemerintah pusat. Nah sekarang memang sedang dalam proses penyambungan dan mudah-mudahan kalau itu terjadi, malah targetnya adalah airnya sudah bisa langsung diminum. Betul. Tapi outputnya dari sana bisa diminum, tapi yang kita khawatirkan adalah salurannya ini. Oh iya betul. Jadi kan kalau kita ininya keluarannya udah bisa diminum, tapi kalau salurannya kotor ya percuma. Makanya ini juga sedang tahap pematangan agar memang jangan sampai sayang gitu. Output yang sudah bagus tapi nanti pas melalui saluran yang tidak bagus, jadi akhirnya akhirnya nanti pas diterima oleh masyarakat juga tidak bagus. Nah, terus selanjutnya adalah Komisi 4. Komisi 4 itu tentang Kesra. Nah itu juga di situ ada Departemen Kesehatan, ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan gitu. Terus juga tenaga kerja di sana. Jadi berhubungan dengan Kesra semuanya ada di sana. Nah itu bagaimana termasuk ya itu kemarin ya masalah PPDB online, anak-anak kita yang belum sekolah. Masih di Komisi 4. Masih di Komisi 4. Terus juga masalah rumah sakit ya kan. Sekarang malah pemerintah kita menargetkan setiap puskesmas itu bisa dinaikkan menjadi rumah sakit tipe
bukan hanya D tapi ke C gitu. Ke C. Iya, jadi harapannya puskesmasnya betul. Jadi ada peningkatan lagi. Kalau sekarang kan kita masih punya rumah sakit tipe D di beberapa kecamatan baru ini. Tapi harapan kita nanti naik lagi ke tipe C. Yang puskesmas sekarang naik lagi ke jadi rumah sakit seperti itu. Jadi terus kita tingkatkan. Dan tentunya itu semua adalah peran serta dari seluruh masyarakat Kota Bekasi yang membayar pajak, membayar retribusi gitu. Itulah fungsinya DPAD kita. Pemasukan daerah ya untuk semua itu ya, untuk termasuk infrastruktur. Infrastruktur kan ya mungkin sekarang kita sudah tidak menemukan lagi lah, walaupun dana kutip masih udah hampir tidak ada. Kita menemukan jalan yang belum teraspal ataupun tercor di Kota Bekasi gitu. Masih jalan tanah. Iya, nggak ada kayaknya di kota. Gitu. Kalau masih ada itu, waduh. Nah, itu makanya ya segeralah kita juga sekali lagi butuh input, saran, masukan dan juga informasi dari masyarakat. Kalau memang ada hal tersebut ya segera diinformasikan kepada kami para anggota DPRD. Kan kami di anggota DPRD ini punya dapil masing-masing. Seperti saya di dapil 1, dapil 1 itu Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Mungkin kalau di wilayah lain silakan menghubungi para perwakilannya yang ada di dapilnya masing-masing. Gitu. Jadi Bang Daryanto sebagai wakil rakyat Kota Bekasi khususnya dapil 1 di sini kan? Iya, dapil 1 kebetulan masih di dapil 1. Ini banyak sih sebetulnya yang mau kita bahas ya, cuma karena waktunya juga terbatas. Ini di bagian terakhir nih, Bang. Jadi seperti biasa di podcast Wakil Rakyat ini kita menerima pertanyaan dari para netizen ya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Puput di Arenjaya, Bekasi Timur. Ini dapil abang nih. Dapil ya. Apakah akan ada penambahan P3K lagi untuk Pemkot Bekasi? Harapan saya ingin mendaftar dalam rekrutmen. Ini P3K-nya. Jadi kalau untuk P3K memang pemerintah Kota Bekasi kita bersyukur karena cukup banyak dan terbanyak gitu. Kita kemarin mengangkat dari TKK yang jumlahnya 11 ribuan. Nah, kemarin sudah masuk di angka 7 ribuan lebih. Memang masih ada sekitar 3 ribuan lebih yang masuk ke dalam R4. R4 itu artinya belum mendapatkan nomor registrasinya di pusat. Gitu. Jadi memang ini masih harus menunggu dan kita bersyukur juga Pak Wali memberikan jaminan bahwa yang TKK belum menjadi P3K ini tidak akan dilakukan tidak ada pemberhentian gitu, tidak akan ada pemecatan. Makanya tetap berjalan dan ini kita patut bersyukur karena ya secara PAD juga kita masih bisa lah untuk memberikan gaji para TKK ataupun P3K karena bagaimanapun pemerintah Kota Bekasi kita masih sangat kekurangan tenaga di pemerintahan masih kurang gitu. Jadi ya kalau tadi Puput nanyakan apakah masih ada, kalau untuk penambahan secara murni mungkin itu sangat bergantung dari pemerintah pusat. Gitu. Karena untuk dari pemerintah daerah, untuk P3K tidak mempunyai kewenangan tersebut. Karena yang mempunyai kewenangan itu adalah dari pemerintah pusat. Meskipun secara ideal masih sangat butuh ya. Sangat butuh. Makanya ya sekarang kita di anjapnya itu analisis jabatan itu memang betul-betul. Jadi si A ini dia bekerja di mana memang harus benar-benar sesuai dan juga mempunyai profesionalisme yang sesuai gitu. Seperti itu Mbak Puput ya jawabannya. Terakhir Bang, closing statement kira-kira harapan apa nih untuk Kota Bekasi ke depannya? Iya, baik. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang sudah berkontribusi dalam membayar pajak dan retribusinya sehingga Kota Bekasi bisa seperti sekarang ini. Dan juga yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih juga sudah menjaga kondusivitas, kedamaian, dan juga ikut serta dalam membangun Kota Bekasi yang kita cintai. Dan yang ketiga tentunya kita juga berharap kepada seluruh masyarakat dan juga khususnya para pemuda, ayo kita bangun Kota Bekasi kita cintai dengan ikut serta di dalamnya. Tidak hanya menjadi orang yang menyalahkan orang lain, tapi kita bisa menjadi bagian untuk pembangunan di Kota Bekasi. Itu mungkin Bang Fauji. Ya, terima kasih Bang Daryanto. Sama-sama. Terima kasih waktunya sudah berkesempatan hadir di podcast Wakil Rakyat. Ya, makasih. Semoga informasi yang tadi kita bicarakan itu bisa menjadi informasi yang
bermanfaat lah untuk seluruh warga amin. Bekasi. Ya. Dan juga saya mohon maaf kalau dalam podcast ini mungkin ada kata-kata saya kurang berkenan. Oh iya. Saya tentunya mohon dimaafkan ya semuanya. Masih Sampai mungkin lain kesempatan bisa juga kita diskusi lanjutan di topik yang lain. Thank you. Oke, pemirsa Sobat Urban, demikian diskusi kita kali ini di podcast Wakil Rakyat bersama Bang Daryanto, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa subscribe channel Urban JTV dan kunjungi urbanjabar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.